Nah, dengan menggunakan teknologi IoT, sensor harus membuat dan Bismillah headset. mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Dengan saya Maestro dan aktuator akan secara langsung mengirimkan data pada MQTT. Dan MQTT tersebut akan memberikan informasi seperti kondisi tanaman. Nah, konsepnya seperti ini. Aktuatornya diantaranya relay digunakan sebagai switch dan langsung menyiramkan tanaman. Ini sensor soil-moisture-nya. Dan kami menggunakan microcontroller Wemos dan Node MCU. Keduanya terhubung dengan Wi-Fi. Nah, maka suplai air pada tanaman akan selalu tercukupi tanpa kekurangan atau kelebihan. Apakah ada yang ditanyakan? Yang menggunakan teknologi Kak bisa diulang. Yang materi menggunakan teknologi bisa jelasin ulang. Nah, untuk teknologi dan IoT, sebenarnya menggunakan teknologi soil moisture saja itu IoT, yaitu menggunakan MQTT.
dan membuat aplikasi mobile dan lain-lainnya seperti Flutter yang digunakan untuk mengontrol kondisi sensor saat terkena air atau tidak, seperti itu. Ya udah, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hasan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat alat smart watering itu. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Di sini apa saja sih alat yang dibutuhkan untuk pembuatan smart watering itu? Nah, dalam smart watering itu ada dua bagian kontrol. Yang pertama soil dan yang kedua aktuator. Kegunaan soil adalah untuk melihat keadaan tanah apakah dalam keadaan basah atau keadaan kering. Nah, komponen soil itu sendiri ada apa saja sih? Yang pertama ada Wemos D1 Mini. Yang kedua ada sensor soil moisture capacitive. Yang ketiga ada jumper female to female. Yang keempat ada adaptor 5 volt dan kabel data. Yang kelima ada header pin. Dan yang keenam PCB. Yang pertama Wemos D1 Mini. Apa itu Wemos D1 Mini? Wemos D1 Mini merupakan modul development board yang berbasis Wi-Fi dari keluarga ESP8266.
Yang kedua, beroperasi pada tegangan operasional 3,3 volt yang diberikan dari adaptor. Yang ketiga, memiliki 11 pin digital I/O. Yang keempat, berbasis micro USB untuk fungsi pemrogramannya, yaitu bisa diprogram menggunakan aplikasi Arduino. Yang terakhir, menggunakan IC CH340G untuk komunikasinya. Yang kedua ada capacitive soil moisture. Capacitive soil moisture ini berfungsi untuk mendeteksi moisture atau kelembapan tanah yang dipasang di dalam tanah. Yang kedua, output dari sensor ini akan merupakan tegangan analog sekitar 1,2 sampai 2,5 volt. Yang ketiga, beroperasi pada tegangan 3,3 sampai 5,5 volt DC, yang artinya soil ini akan bekerja jika mendapati tegangan yang bernilai 3,3 sampai 5,5 volt DC. Yang keempat, dilengkapi dengan signal conditioning. Yang terakhir adalah tahan karat. Selanjutnya adalah ada jumper female to female. Jumper female to female adalah kawat listrik dengan konektor atau pin di setiap ujungnya, yang biasanya digunakan untuk menghubungkan komponen dengan PCB tanpa harus menyoldernya. Kegunaan jumper female to female di sini agar memudahkan kita untuk menghubungkan pin antar komponen. Selanjutnya ada adaptor 5 volt dan kabel USB, yaitu sebuah rangkaian yang berguna untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi DC yang rendah. Biasanya seperti charger HP. Selanjutnya ada header female. Header female adalah komponen yang membentuk seperti black housing. Female adalah komponen tetap yang menyatu dengan papan sirkuit. Header female ini digunakan dipasang kepada PCB yang digunakan untuk penyimpanan WMOS tadi, agar WMOS itu gampang dicabut lepas. Selanjutnya adalah PCB. PCB adalah papan sirkuit yang memiliki jalur yang telah didesain khusus untuk menghubungkan komponen tanpa memerlukan tambahan jumper. Seperti yang dilihat di gambar, ada sebuah rangkaian yang dibuat melalui aplikasi software berupa Altium atau Eagle dan lainnya. Selanjutnya ada bagian kedua, yaitu komponen-komponen yang ada di water pump. Water pump ini untuk mengalirkan air ketika keadaan soil membaca nilai kering. Yang pertama, Node MCU. Node MCU seperti WMOS yang tadi adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source. Terdiri dari perangkat keras berupa sistem on-chip ESP8266. Istilah Node MCU secara default sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan daripada perangkat kelas development kit. Fungsinya ini sama seperti tadi, seperti WMOS D1 mini. Selanjutnya PCB yang telah didesain khusus. Selanjutnya ada modul relay. Modul relay ini ada 3 pin, yaitu DC plus yang berupa 5 volt, ada DC min yaitu ground, dan in sinyal masukan untuk mengendalikan sisi. Sedangkan sisi switch rangkaian terdiri dari normally open. Jika rangkaian dihubungkan di pin ini, maka koneksi antara COM akan open secara default. Nah, yang kedua ada normally close, yaitu kebalikannya. Jika rangkaian dihubungkan di pin ini, maka kondisi antara COM dan NC akan close secara default. Yang terakhir ada common. Selanjutnya, komponen yang bernama PAM merupakan pompa air mini yang ditenagai oleh motor DC dengan kemampuan pompa 80 hingga 12 liter per jam. Pompa ini akan dapat bekerja jika ada tegangan 3-5 volt DC, serta dapat digunakan untuk memompa air atau cairan secara kontinu secara 500 jam. Dan spesifikasinya adalah dari plastik yang bekerja di tegangan 3-5 volt, yang memiliki arus 100-200 mA, debit pompa 80-120 liter per jam, dan selanjutnya ada LED.
LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Nah, LED di rangkaian ini berfungsi jika pompa bekerja dan akan mendapat dan dialiri oleh tegangan 3-5 volt, maka LED ini akan menyala. Jadi LED ini sebagai indikator apa atau tidak. Selanjutnya terminal blok. Blok terminal adalah satu set atau lebih titik koneksi sekrup yang serupa. Dapat menghubungkan kabel pada titik-titik ini. Strip terminal menggabungkan banyak blok serupa dalam satu perangkat. Dalam strip, blok diisolasi satu sama lain. Jadi tegangan yang masuk dari adaptor tersebut bisa dimasukkan ke dalam terminal blok ini. Selanjutnya header female dan male. Sama seperti tadi, header female adalah komponen yang berbentuk seperti black housing. Female adalah komponen tetap yang menyatu dengan papan sirkuit. Fungsinya seperti tadi agar dapat memudahkan mencabut dan memasangkan IC, node MCU, dan WMOS D1 mini. Selanjutnya ada resistor. Yang merupakan salah satu komponen yang merupakan salah satu komponen yang sering ada di setiap rangkaian. Fungsi resistor ini agar untuk menahan atau mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Biasanya disingkat dengan huruf R, satuan hambatan atau resistansi resistornya adalah ohm. Selanjutnya jumper female to female yang sama seperti tadi untuk menghubungkan contoh smart watering ini adalah pengaplikasian pada tanaman Sri Rejeki. Di sini ada gambar tanaman Sri Rejeki. Pada pengaplikasian ini terdapat tanaman Sri Rejeki yang diatur dalam mode waktu tertentu sesuai program Arduino untuk mengatur relay dalam keadaan on atau off yang terdapat pada panel. Selanjutnya pengaplikasian pada tanaman anggrek. Dengan melihat perawatan tanaman anggrek yang membutuhkan debit air yang selalu stabil, maka sensor pada media tanaman anggrek agar debit air akan selalu stabil. Ya konsep smart watering itu dilihat dari soil moisture. Ketika keadaan kering, maka relay akan on dan akan mengalirkan tegangan kepada motor DC yang akan mengalirkan air. Dan sebaliknya, jika keadaan tanah basah, relay dalam keadaan off dan tidak akan ada arus yang masuk pada pompa dan sehingga tidak mengalirkan air. Selanjutnya di sini ada panel pengontrolan air menggunakan solenoid valve otomatis. Dalam panel tersebut, modul relay sebagai pengatur waktu dan saklar, pompa sebagai penyalur air. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Materi yang tentang PCB, Pak. PCB. Bisa diulang? PCB. Ya, tunggu. Nah, ini PCB. Nah, ya Pak. Ini Bisa PCB diulang? papan sirkuit yang didesain khusus oleh masing-masing sesuai keinginan. Nah, rangkaian ini adalah rangkaian node MCU. Di sini sudah terpasang rangkaian yang telah didesain. Nah, desain ini menggunakan aplikasi yang bernama Altium. Rangkaian ini saling terhubung
sesuai kegunaannya. Nah, di sini yang dilingkari ini adalah untuk komponen Node MCU. Untuk di bagian sini, pin ini digunakan untuk LED. Di sini ada untuk resistor. Di sini untuk relay. Dan di sini untuk terminal blok. Ada yang ingin ditanyakan kembali, Pak? Pak, Bu? Untuk penjelasan tentang sambungan antar komponennya akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertanyaan dari untuk sensor soil moisture capacitive, bagaimana cara penempatannya di lahan? Apakah secara sampling pada luasan tertentu atau bagaimana sehingga lahan mendapatkan pengairan yang merata dan cukup? Untuk sensor soil moisture capacitive digunakan seperti ini, Pak. Pada tanaman anggrek ini, sensor soil moisture capacitive ini di dalam pot ini ada sensor soil capacitive. Nah, sensor ini akan mendeteksi untuk keseluruhan pot ini. Izin menambahkan juga untuk sensor soil moisture capacitive ini supaya penempatannya lebih supaya sensor tersebut dapat mendeteksi dengan lebih supaya bisa mendeteksi lebih baik lagi, maka sensor tersebut digunakan pada pot. Jadi untuk lahan yang besar juga memerlukan soil moisture yang lebih banyak lagi. Untuk MQKT-nya, apakah memerlukan hardware lain selain menggunakan Node MCU atau WMOS? Bisa, yaitu menggunakan Raspberry. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jadi ada status pot. Iya, jadi jika ada status pot, jika pot itu dipasang secara tempat yang berbeda. Tetapi jika untuk mengaliri suatu taman, maka cukup hanya beberapa saja. Ya bahasa namanya sensor nawe ya. Iya. Sensor saking disaki. Sekali lagi itu dong. Iya. Dengan desain berapa orangnya gitu kan? Masang itu. Untuk soil moisture, berapa meter persegi yang bisa terukur? Untuk sensor soil moisture sendiri, tidak meter, melainkan hanya selayar soil moisture tersebut. Jadi cara mengatasinya yaitu dengan melakukan penyiraman secara merata.
Untuk penjelasan tentang sambungan antara komponennya akan dijelaskan pada perikatan pertemuan workshop selanjutnya. Di Sony versi berapa? Di Sony versi pakai versi 5. Di sini setengah. Kalau gue mah diganti sama versi 5 jadi lagi. Siapa itu? Halo. Ya. Mohon maaf, tunggu sebentar. Ada kesalahan teknis. Baik, mohon maaf untuk menunggu. Ini sudah ada video secara real komponen-komponen tersebut. Lihat dulu ya. Lihat di sini, lihat di sini. Apakah sudah terlihat? Ya, udah terlihat videonya. Sudah, Kak. Ini adalah bentuk secara kecil pemasangannya. Oke, kita ulang. Di sini ada untuk pemasangan header. Ini untuk penyolderan kaki komponen. Ini berupa hasil soldering. Berikut adalah video
tentang video secara hardware dari soil moisture. Di sini ada video pemasangan aktuator. Assalamualaikum. Nah, itu agak mudah dicabut pasang menggunakan header male to female. Ini setelah dihubungkan, LED menyala karena ada arus yang masuk. Dan pompa ini bergetar. Izin share screen. Baru suaranya. Izin share screen. Untuk cek izin share screen untuk perakitan smart watering secara rincinya. Baik, di sini ada perakitan smart watering. Nah, yang perlu disiapkan adalah alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini yang diperlukan adalah untuk yang pertama adalah di sini terdapat PCB yang telah dirakit di sini, lalu soil moisture yang kapasitif, WMOS D1 mini, dan header. Yang pertama pemasangan header pada WMOS, karena saat kita membeli WMOS, hal yang harus dilakukan adalah pemasangan kaki komponen pada header pada WMOS. Pastikan saat melakukan penyolderan, hal yang harus dilakukan adalah solder, timah solder, yaitu teknik supaya tidak terlalu lama saat melakukan penyolderan. Karena jika terlalu lama, maka pin yang ada pada WMOS akan rusak karena terkena terlalu panas. Yang kedua yaitu
Nah, teknik penyolderannya tersebut seperti ini. Yang pertama, pemasangan header. Di sini ada 2 header yang terpasang secara berseberangan. Nah, pastikan jika supaya timahnya dapat menempel pada PCB, alangkah baiknya PCB tersebut diamplas terlebih dahulu. Dan solder tersebut dalam keadaan panas yang stabil agar komponen tidak rusak. Lalu yang kedua, tahap selanjutnya adalah pemasangan soil moisture. Yang pertama, pasangkan 3 header yang digunakan di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, namun yang digunakan hanya 3, yaitu ground, VCC, dan input. Lalu lakukan penyolderan secara benar. Di sini dapat dilihat bahwa ada selongsong yang digunakan untuk menutupi kabel yang telah dikupas dan disolder. Lalu hubungkan ketiga header tersebut dengan soil yang akan dipasangkan, yaitu VCC, ground, VCC yang berwarna merah, ground berwarna hitam, dan kabel kuning untuk AO. Hati-hati dalam penyolderan kabel soil moisture karena hal tersebut dapat merusak komponen. Pastikan agar soil moisture, kabel soil moisture tersebut tidak lepas dari header yang telah disolder agar nilainya tetap stabil. Nah, selanjutnya seperti ini. Pasangkan WMOS ke header. Ini WMOS-nya di sini dipasangkan ke header yang telah Maaf untuk slide, saya ulang ya. Nah, ini komponennya ya, Bapak Ibu sekalian. Ada PCB yang telah dibuat jalurnya untuk Ya, Pak. Ya. ya siap, Kang. Baik, ini komponennya. Maaf untuk tampilannya kecil karena tidak bisa di-skip.
Jadi ini Ada IPT-nya nggak ada sini. Oh, dibesarin. Bukan. Coba itu. Perbedaannya di view doang. Tapi nggak bisa digeser slide. Nggak ada suaranya. Oh, video apa coba? USB. Nggak keluar. Nah, coba. Nah, kameranya mikrofon. cek. Agak masuk. Baik, maaf atas gangguan tadi. Kita mulai lagi dari awal. Di sini ada perakitan smart watering. Yang pertama yang harus dilakukan adalah merakit soil moisture terlebih dahulu. Nah, di sini ada komponen moisture, yaitu yang pertama PCB yang digunakan yang telah diberi jalur seperti ini. Untuk jalurnya ada di GitHub ya. Lalu yang kedua itu ada WMOS D1 mini, dan yang ketiga adalah soil moisture capacitive, dan selanjutnya header yang digunakan untuk dipasangkan pada PCB supaya WMOS tersebut tidak ketika rusak dapat diganti. Nah, yang pertama pemasangan WMOS terlebih dahulu. Pada WMOS ini biasanya saat kita membeli produk WMOS, kita yang harus dilakukan adalah pemasangan header terlebih dahulu pada komponen WMOS. Yang harus dilakukan adalah melakukan teknik yaitu solder, timah. Mengapa harus seperti itu? Karena supaya komponen pin-pin pada WMOS D1 mini tidak terjadi kerusakan, dan pastikan solder tersebut berada dalam keadaan panas yang stabil.
selanjutnya soldering. Pastikan PCB harus diamplas terlebih dahulu. Beberapa PCB ada yang timahnya tidak dapat menempel pada PCB. Mungkin karena ada debu atau hal lainnya. Maka dari itu lakukan penghamplasan pada PCB di sini. Nah, selanjutnya pastikan header terpasang dengan benar seperti ini. Header terpasang dengan benar. 2, yaitu lakukan teknik yang sama dan pastikan solder dalam keadaan panas yang stabil. Selanjutnya pemasangan soil moisture. Nah, di sini ada 3 header yang digunakan, yaitu CC, brown, CC, brown, dan kupasnya jangan terlalu ini ya. Dan hati-hati saat melakukan penyusunan, terkadang selalu saat pemasangan ketiga kabel ini. Di sini ada selongsongnya. Selongsong berwarna hitam yang digunakan untuk melindungi kabel tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah pemasangan pastikan memang jalur telah dibuat. Selanjutnya, lakukan pengujian pada soil yang basah atau kering dan normal, serta lihat kondisi pada serial monitor. Di sini terdapat PCB yang telah diberi jalur. Selanjutnya not MCU, pump, LED, terminal block, header, dan resistor senilai 1 ohm. Pertama, yaitu memasangkan komponen-komponen yang kecil-kecil terlebih dahulu, yaitu memasangkan terminal block seperti ini. Ini terminal bloknya yang digunakan untuk daya dan tegangan. Yang selanjutnya ini digunakan untuk pumpnya sendiri, yaitu sebagai output. Pasangkan kaki komponen ke PCB dengan benar dan pastikan lakukan penyolderan pada komponen yang telah terpasang pada PCB. Seperti yang saya bilang seperti yang saya katakan sebelumnya, PCB-nya harus diamplas terlebih dahulu agar penyolderan dapat dilakukan dengan benar. Lakukan teknik penyolderan seperti yang sebelumnya. Yang kedua adalah memasangkan LED. Mengapa memasangkan LED harus di awal? Karena memastikan LED tersebut dapat menyala. Yang pertama, pasangkan terlebih dahulu resistor senilai 1 watt tersebut dan pasangkan kaki LED ke PCB dan pastikan positif LED ke resistor dan negatif LED ke ground. Lakukan penyolderan pada komponen yang telah dipasangkan pada PCB. Karena LED merupakan komponen yang kecil, maka dari itu penyolderan harus dilakukan dengan cepat dan tidak
tidak terlalu panas saat penyolderan, tidak terlalu lama agar supaya LED-nya tetap menyala. Selanjutnya memasang header. Seperti ini pemasangan headernya dilakukan untuk dudukan node MCU. Pastikan header tersebut terpasang dengan Arbi. lakukan penyolderan terpasang pada PCB. Selanjutnya memasang relay. Pasangkan relay terlebih dahulu, membuat kakinya di bawah seperti ini. Biasanya relay itu tidak ada kaki seperti ini, maka dari itu kita memasangkannya terlebih dahulu tiga kaki ini dengan menggunakan feeder yang ada, supaya dapat menancap pada relay di sini. Adalah ini. Memasangkan kabel jumper pada tiga kabel, yaitu VCC, in, dan ground. Pastikan sesuai dengan kakinya. Lalu yang terakhir adalah pemasangan pompa. Di sini pastikan pompa tidak lebih dari 12 volt, karena jika lebih, kabel hitam ke ground di sini dan berwarna merah, yaitu VCC. Selanjutnya memasangkan node MCU sesuai dengan skematik yang ada. Jadi pemasangannya jangan sampai terbalik. Dalam pengujian selanjutnya mengupload program yang telah Bapak Ibu sekalian buat, dan pengujian alat. Lakukan pengujian alat itu pada soil moisture yang dalam kondisi basah, normal, lalu kering. Dan lihat nilainya pada serial monitor. Jika kondisi tanahnya kering, maka pompa akan mengeluarkan air selama 5 detik, dan berhenti. Dalam basah, pompa tidak akan mengeluarkan air. Terima kasih. Sebelumnya adakah yang Bapak Ibu tanyakan? Kakak Lia, boleh saya bertanya? Iya, boleh. Untuk proses perakitan itu apakah di hari berikutnya atau dapat dikasih kesempatan untuk merakit seperti itu? Gimana itu, Kak? Mengadakan shoot selanjutnya untuk perakitan yang Kak. Oh, baik. Mau gandeng. Apakah ada yang ditanyakan? Untuk materi, maaf Kak. Untuk materinya bisa di forum ya, Bapak Ibu sekalian. Materi sudah ada di kolom chat. Terima kasih. Iya, makasih Kak. Untuk materi selanjutnya bisa besok ya Kak, pertemuan selanjutnya. Nanti akan Oke, siap Untuk Kak. pertemuan selanjutnya itu tanggal 26 Januari, teman-teman.
teman-teman. Jadi tanggal 26 Januari itu akan ada perakitan untuk komponen. Itu perakitannya di iya ya. Jadi ada yang. Terima kasih, Bang. Pak Nurman, apa kabar Pak Nurman? Ya, gimana? Mau tanya Pak? Ya. Iya. Itu untuk masuk ke forum, apa perlu register lagi atau gimana Pak? Untuk masuk ke forum itu kan saya coba tuh mau cek informasinya, cuman kok kelihatannya harus registrasi lagi ya? Kalau udah punya akun gimana itu tinggal itu, login Pak. Kalau belum punya akun daftar dulu. Oh begitu. Iya ya. Daftar gratis Pak daftarnya, tenang saja. Baik Pak. Ya ini saya ngikutin lagi Pak. Oh iya siap. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama. Dari selanjutnya besok bukan? Halo. Oke. Ada yang bertanya mengapa tidak menggunakan Wemo saja tapi menggunakan NoteMCO juga. Sebenarnya idenya itu adalah menggunakan yang sama, namun kita baru menyediakan yang untuk pompa itu menggunakan NoteMCO. Sebenarnya untuk NoteMCO itu bukan untuk satu pompa, tapi banyak relay untuk desain pertamanya. Jadi kita menggunakan PCB yang yang lama, yang desain yang belum terbaru. Jadi menggunakan NoteMCO. Jika Bapak, Ibu, atau teman-teman semua ingin mendevelopnya lebih jauh, Bapak, Ibu, atau teman-teman bisa menggunakan Wemos. Seperti itu. Boleh tanya nggak, Pak? Baik, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Boleh tanya, Pak. Recordingnya bisa dibagi nggak, Pak, Bu? Mohon maaf, bisa diulangi? Suaranya tidak terdengar karena putus-putus. Recordingnya bisa dibagi tidak? Oh, untuk recording nanti akan di-share? Melalui Japri HP sendiri apa kita? Apa gimana? Linknya? Untuk recording hari ini bisa dilihat di forum. Nanti akan dikirikan linknya. Oke, terima kasih. Untuk pompa bisa dirubah untuk menggunakan pompa supaya bisa dipakai menggunakan Ini ada yang bertanya, apakah pompa bisa dirubah untuk menggunakan pompa yang agak besar supaya bisa dipakai untuk menyiram lahan yang luas?
Ya, tentu saja bisa, namun tidak bisa menggunakan PCB yang disediakan, teman-teman. Jadi PCB yang disediakan itu hanya untuk pompa yang kecil. Ya, jadi pompa yang digunakan itu adalah untuk satu pot tanaman. Jika ingin menggunakan pompa yang lebih besar, tentunya kita harus menggunakan arus AC sebagai daya untuk menghidupkan pompa. Jadi PCB-nya kita tidak bisa menggunakan yang disediakan di link pembelian, tapi kita harus membuat lagi PCB yang ada khusus untuk jalur AC-nya. Seperti itu. Maaf Pak, mau tanya lagi. Kit-kitan komponen itu dijual di pasaran tidak ya Pak? Jadi tinggal belinya bilangnya apa Pak? Kalau di pasaran itu ada yang menjual, ada list komponennya Bu, di link yang dibagikan pada link Zoom-nya, itu bisa dilihat. Di situ ada relay, ada capacitive soil, node MCU. Itu intinya adalah node MCU, capacitive soil, WMOS, dan relay satu channel. Nah, untuk PCB-nya kita sediakan desainnya jika ingin membeli dengan PCB-nya. Namun jika ingin membuat PCB sendiri bisa menggunakan PCB bolong. Iya. Seperti itu. Untuk relaynya pakai yang 12 volt apa yang DC berapa Pak? Ya normal ya. Untuk relaynya menggunakan yang 5 volt DC. 50 DC. Bisa menggunakan relay, kalau misalnya untuk dipakai dalam waktu yang lama, saya sarankan menggunakan solid state relay yang warna hitam. Ya, kalau menggunakan relay yang warna biru itu biasanya koilnya suka menempel jika kita gunakan terlalu lama, karena kan itu sifatnya yang mekanik, yaitu koilnya menempel ya. Kalau kena listrik. Open ya? Ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ini ada yang nanya tanggal berapa kegiatan workshop selanjutnya. Tanggal 26 sampai tanggal 28-nya Bapak Ibu. Di sana akan melakukan perakitan secara langsung dan juga flutter. Apakah materinya cukup sampai sini, Pak?
Mas Hasan, gimana materinya? Sudah beres? Sudah, Pak. Oke, untuk Dijelasin. pemaparan mengenai komponen untuk itu sampai di sini saja. Untuk yang selanjutnya itu untuk pemasangan dan penjelasan sedikit mengenai Rabbit MQ atau MQTT akan dijelaskan pada tanggal 26 sampai tanggal 28 Januari. Untuk hari ini dicukupkan Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah headshot. Terima kasih Kak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita main. Kita